Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herfil Ferin dari kelas 23TF. Jadi pada praktikum pertemuan 10 ini diminta untuk membuat halaman wiki ONNX yang memiliki 4 tab, yaitu tab pertama berisi penjelasan singkat tentang ONNX, ada tujuan, manfaat, dan format model, sama contoh singkat bagaimana ONNX digunakan pada dunia nyata. Terus pada tab kedua itu menjelaskan bagaimana model disimpan dalam format. Tab ketiga menjelaskan bagaimana model dari framework seperti TensorFlow atau Scikit-learn dapat dikonversikan ke ONNX, dan yang terakhir tab keempat menentukan dataset yang akan digunakan dalam proyek tiket dan menjelaskan mengapa data tersebut dipilih dan bagaimana ONNX akan digunakan untuk memprosesnya. Kemudian langsung saja untuk bagian overview. Pada pertemuan minggu ke-10 ini topik praktikumnya yaitu tab layout ONNX. Nah, tujuan dari praktikum ini ialah untuk melatih mahasiswa membuat tab layout di Android Studio, yang dimana tab layout ini bertujuan untuk membuat tampilan yang lebih responsif dan memudahkan pengguna dalam melakukan peralihan antar tampilan. Nah, kemudian masuk ke bab 1, implementasi modul dan latihan. Untuk pemahaman masalahnya, pada praktikum ini, mahasiswa diminta untuk membuat tampilan aplikasi Android yang menggunakan fragmen, tab layout, dan scroll view untuk menampilkan dua tab materi yang berisi penjelasan tentang ONNX. Masalah utama yang perlu diselesaikan itu ada 4. Yang pertama, bagaimana memisahkan 4 konten yang berbeda, yaitu tab A, tab B, tab C, dan tab D ke dalam 4 fragmen. Terus juga bagaimana menampilkan teks yang panjang menggunakan scroll view. Dan yang ketiga itu bagaimana memastikan layout XML tidak error. Dan yang terakhir, keempat, bagaimana fragmen dapat ditampilkan dengan benar melalui tab layout atau view pager. Kemudian untuk langkah kunci dan keputusan desain itu, yang pertama kita perlu membuat 4 fragmen. Nah, 4 fragmen ini saya gabungkan di dalam satu package yang bernama pertemuan 10. Jadi di sini ada fragmen tab A, fragmen tab B, fragmen tab C, dan fragmen tab D. Buatnya itu seperti biasa, terus juga masing-masing tab ini kan beda isi isi kontennya. Nah, untuk tab 1 dia itu menggunakan scroll view karena isi tabnya itu berupa penjelasan teori gitu. Terus menggunakan banyak text view untuk menjelaskan konsep ONNX secara terstruktur dan menggunakan linear layout vertikal agar informasi mengalir dari atas ke bawah secara jelas. Nih, tab A. Nih, menggunakan banyak text view, terus juga menggunakan scroll view, dan juga menggunakan linear layout. Untuk isi kontennya seperti ini. Nah, terus juga uh, untuk pada tab kedua itu lebih fokus ke konten struktur internal dari file ONNX, sehingga teksnya itu ditampilkan secara bullet list supaya mudah dipahami. Sama juga seperti tab 1, itu menggunakan scroll view, menggunakan linear layout, dan juga menggunakan beberapa text view untuk isi kontennya. Untuk uh, tab C juga sama, menggunakan scroll view, linear layout, dan beberapa text view. Dan terakhir itu tab D juga sama, menggunakan scroll view karena berisi penjelasan informasi tentang ONNX ini yang panjang, mulai dari uh, alasan memilih dataset, bagaimana ONNX digunakan, sama implementasi datasetnya. Terus juga uh, itu di sini kita di dalam pertemuan 10 itu kita menambahkan adapter dan juga activity, yang dimana uh, 10 tabs 10 tabs adapter ini dia itu dipakai untuk view pager tuh agar bisa menampilkan 4 fragmen sesuai dengan tabnya. Nih, menggunakan uh, create fragmen dengan fungsi create fragmen, terus juga menggunakan logika return when, uh, bisa dibilang itu perulangan. Jadi ketika si pengguna menggunakan indeks ke 0, maka akan muncul tab A. Terus juga ketika pengguna memilih 1, muncul tab B. Pengguna memilih 2, itu bakal muncul tampilan tab C, dan jika pengguna memilih 3, maka akan muncul tampilan tab D. Nah, selain dari itu, maka invalid tab index tidak berada di dalam indeks berarti tidak menampilkan tab apapun. Nah, terus juga
Nah, terus juga, kita perlu membuat activity, ini terserah menyesuaikan aja nama activity-nya apa, kalau di sini saya membuat kayak NNX Wiki Activity. Nah, activity ini dia ini bertujuan untuk membuat halaman utama wiki ONNX-nya, yang dimana di sini, saya ada menerapkan toolbar, tab, dan juga fragment. Nah, ini untuk toolbarnya, terus juga ini untuk pemanggilan fragment. Nah, yang dari adapter tadi itu kita inisialisasikan di dalam onWiki activity. Dan tabs adapter ini dia itu untuk memanggilnya, memanggil keempat fragmen. Nah, kita inisialisasikan keempat fragmennya itu di dalam on ONNX Wiki Activity. Jadi di sini saya inisialisasikan dari indeks 0 sampai ke indeks 3. Nah, terus ini ada fungsi on create option menu, ini untuk menu toolbarnya. Jadi toolbarnya itu bisa berguna mulai dari searching, setting, dan back. Nah, terus juga di sini juga menerapkan view binding untuk mengatur layoutnya. Terus juga ada, nah ini tadi juga fungsinya untuk menghubungkan tab layout dengan view pager. Jadi membuat 4 tab otomatis yang diberi nama atau diinisialisasi ini tadi, ONNX, format, untuk yang kedua itu konversi, yang ketiga dataset, terus juga menyinkronkan tab ke fragment. Jadi saat diklik, dia itu bakal berpindah-pindah fragmennya, tergantung apa yang diklik oleh pengguna. Nah, kenapa 10 tabs adapternya itu penting? Kan kalau dibilang kan, di sini udah melakukan inisialisasi. Di sini pemanggilannya. Kalau misalkan kita melakukan semua pemanggilan dan juga inisialisasinya itu di wiki activity, itu bakal menyebabkan error. Kenapa gitu? Karena 10 step adapter ini, karena untuk pemanggilan semua fragmen ini dia itu membutuhkan adapter. Nah, kenapa harus ada adapter? Misal view pager itu kayak carousel yang kosong. Jadi kalau mengisi carousel itu membutuhkan sebuah adapter. Jadi adapter inilah yang akan memberitahu bahwa keempat tab ini ada, dan juga untuk membuat view pager ini jadi tahu kalau ada 4 fragmen yang akan dipilih oleh pengguna. Penjelasan singkatnya gitu sih. Nah, terus juga untuk di ONNX Wiki Activity-nya itu, kita itu di layoutnya itu cuma menampilkan toolbar sama tab layoutnya. Ini untuk warna disesuaikan aja, sama juga kita menambahkan view pager, itu penting. Nah, lanjut kita langsung belum demo. Nah, untuk error yang ditemukan itu, alhamdulillah pada waktu ini nggak ada error, tapi muncul notifikasi seperti ini. Nih, muncul notifikasi seperti ini yang berarti Google Play akan mewajibkan semua aplikasi agar setiap library.so di dalam aplikasi memiliki load segmen yang harus berada pada alignment 16 KB. Nah, penyebabnya itu karena library.so yang kita masukkan itu adalah ONNX runtime, maka itu akan dikomplikasi tanpa flag alignment 16 KB. Jadi perbaikannya kita memerlukan update ONNX runtime Android. Nah, untuk tantangan dan kesulitan, yaitu yang pertama, memahami tanda kerja fragment dan inverter, karena fragment berbeda dengan activity. Jadi, pemula itu sering bingung ketika layout tidak langsung ditampilkan. Terus yang kedua, kesalahan kecil di XML. Itu saya lupa untuk pemberian warna background itu saya lupa menambahkan tanda pagar. Jadi error. Terus yang ketiga, menata UI agar lebih rapi pada scroll view. Itu susah karena butuh penyesuaian padding, margin, dan juga struktur layout. Dan yang terakhir itu menghubungkan fragment ke tab layout. Karena nggak ditunjukkan oleh kode, penghubungan biasanya memerlukan adapter. Nah, adapter inilah yang menjadi wadah penghubung antara activity dan fragment. Jadi bisa tampil keempat fragmennya ini tadi. Nah, terus juga yang terakhir, bab 2, refleksi pembelajaran perkuliahan. Untuk pemahaman konsep inti, itu yang pertama, fragmen sebagai komponen UI dinamis. Itu fragmen memudahkan pembuatan tampilan yang modular dan reusable, serta dapat menampilkan beberapa halaman dalam satu activity. Bisa di scroll, ya, scroll ke kanan ke kiri. Terus juga yang kedua itu tab layout dan view pager. Dia itu memberikan pengalaman UI atau multi halaman, serta fragmen bekerja sebagai isi tiap tab. Nah, hubungan dengan materi sebelumnya, yang dimana materi sebelumnya itu ada text input layout, material button, chip and chip group itu. Pada text input layout dan material button, hubungannya pemahaman struktur XML layout membantu saat membuat fragmen. Terus juga prinsip yang sama dipakai untuk membuat layout yang rapi dan juga modular. Terus hubungannya dengan chip and chip group itu sama seperti fragmen, konsep grouping UI penting untuk desain modular. Fragmen juga merupakan grup tampilan dari berbagai elemen.
Nah, untuk itu langsung saja kita demokan projectnya. Karena sebelumnya saya udah login, jadi tidak perlu login lagi. Dan juga itu saya udah remember nih. Nah, jadi langsung masuk. Nih, ONNX. Ini kan command. Ini kan dia bisa beralih dari satu tab fragment ke tab fragment lainnya. Bisa di scroll. Ini beda konsep. Nah. Ini fungsi apanya, tabnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.